Sayang. Ini yang nawarin. Bukan. Ini pesannya belum berangkat, masih ada waktu untuk keluar. Ayo cepet. Sayang, kan yang bilang kandang kuda sama musolanya Mas Gilang sama Kak Sandy. Kita belum tahu kandang kudanya kayak gimana. Oh, iya. Bisa Lengkap jadi. semua kan. Iya, bisa jadi ada karpetnya ya. Iya. Tapi tetap aja, kan ada tai kuda di sana. Terus ini kan berangkatnya gimana? Berangkatnya, aku tinggal bilang aja. Tinggal Ya udah kakak aja yang bilang boleh nggak? Ini ya, bilang sama peletnya. Iya, bilang sama pilotnya, bilang aja. Serius mas? Serius. Iya, Aku tinggal bilang. nggak ngerti loh. Ini tinggal ngomong aja kayak biasanya. Pak, udah bisa berangkat. Nah, berangkat udah. Oke. Ya berangkat ya Cap. Oke, kita berangkat. Gampang naik pesawat pribadi ya. Jangan lupa, meskipun pesawat pribadi tetap harus pakai sabuk Pakai pengaman. sabuk. Siap. Aman. Siap. Ini aku mau ngajak kamu ke tempat yang biasanya kita kulineran di Iya. Surabaya. Kepiting yang enak banget. Siap pokoknya. Ini terkenal dengan kepiting surga. Wih. Karena makanan terenak menurut kita, kepiting terenak ini. Itu di sini. Tapi kita udah merasakan kenikmatan surga. Waduh. Surga dunia. Mas, kita sih diajak kemana aja mah kita mah. Ikut ya. Iya, asal free. Jangan gitu dong. Jadi Ya. Hal gratis. Sama aja. Ya. Kamu dan orang tua ini. Terus nanti abis kita makan di sini, aku mau ngajak kamu ke Malang. Ini kan Surabaya nih. Iya. Perjalanan dari sini ke Malang 2 Kan jam. rumahnya Mas Gilang emang di Malang. Iya, ke Villa ya. Berarti kita nggak pulang-pulang dong kalau nggak ke Malang. Iya. Tidur musola lah. Jadi nanti kita Musafir. Jadi sampai di villa, mandi-mandi sebentar, ganti pakaian, langsung aku ada acara malam ini. Acara apa? Pengajian. Ada pengajian. Serius? Serius. Good idea. Pas banget untuk menemukan wangsit. Wasit. Wangsit. Oh, wangsit. Aku pikir wasit. Semua sipin. Enggak, ini pas banget ini kan pengajian nih. Mudah-mudahan ada dapat pencerahan kakak terkait nama si baby ini saya. Oh, juga Pas ya. banget berarti. Pas banget ya. Kebetulan ini ya. Beneran kebetulan loh. Karena emang Bilan nggak tahu kalau kita bikin pengajian. Pas. Gitu. Dan kayak gini. yang mimpin pengajian hari ini tausiahnya Gus Miftah. Wah. Bismillah. Oke, yaudah. Ya udah, kita habis makannya sebentar ini waduh udah jam sekian. Abis makan kan bisa lebih gampang berpikir, lebih Ya, enak. bisa mikir nama baby ya. Oke. Terus. Gua udah lapar. Bapak udah lapar. Ini makan apa ini, Pak? Udah lama banget. Anggap aku punya sendiri. Oh, aku punya sendiri, Bro. Masakan Padang gitu, Bapak. Ada rendang ya, Pak? Mohon maaf Mas ya. Mana? Didorong, Pak. Dia bilang anggap rumah sendiri. Dia aja buka pintunya nggak tahu. Debbie, rumah sendiri, tapi yang dibuka yang nggak bisa, yang nempel. Kacanya gimana? Mau nempel sih. Gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Rumah sendiri harusnya tahu. Sebenarnya mimpi itu percaya nggak percaya sih ya. Tapi ya nggak ada salahnya gue mencoba gitu. Ya mudah-mudahan memang ini sebuah petunjuk gitu. Dan pada akhirnya gue mengikuti petunjuk ini. Dalam mimpi gue tuh gue ngeliat kota Malang. Terus Mas Gilang beserta keluarganya. Dan ada pengajian, terus ada ustadz yang rambutnya gondrong. Pakai kacamata. Apa jangan-jangan Gus Miftah ya? Bisa jadi sih. Cuman ya kalau Dede sih, kalau ngomongin mimpi ya, kita kan nggak tahu, itu kan bunga tidur. Terus ya, walau alam lah. Kan istilahnya apapun yang terjadi di dunia ini, kalau Allah sudah berkehendak, kita mau gimana? Cuman nggak tahu lah. Selain itu juga kan tahu sendiri sih kakak mah, kalau ada kemauan teh harus diturutin, kalau enggak aduh bisa gempar ini semua. Tapi ya udahlah, Dede mah ikut aja gimana kata kakak.
Mas Gilang, sekali lagi kita makasih ya. Dikasih penginapan villa yang keren banget nih. Enak ya, udaranya enak. Seger ya? Seger, terus kemudian view-nya. View-nya bagus. Gimana Ya kan, dan kabarnya, enak nggak? makanannya juga enak-enak di sini, Bro. Mas, saya pengen bikin kolam renang gini deh. Ada kacanya? Transparan gini. Tapi ntar kelihatan saya, Mas. Kelihatan gendutnya apa six-packnya? Kelihatan badan saya. Itu biar kalau ada yang pakai bikini kelihatannya Ya, lebih jelas. kelihatan. Jadi di sini udah dijelasin bahwa yang boleh renang cuma yang berbikini aja. Berbikini aja. Makanya kita bikin. Cuma kan kalau rumah saya sendiri nggak mungkin dong saya ngundang orang untuk berbikini di Oh, kolam gitu. renang saya. Iya kan, Iya kan cuma istri doang kan. Bagaimana makan pecelnya tadi? Suka banget. banget ya? Iya, Asik, Mas. kita Mas. makan Ini mah pecel. saya betah, Mas. Bisa nggak saya nginep di sini setahun aja, Mas? Boleh. Tapi dihidupin ya saya biasa bulanan ya. Gede banget, Mas ya. Iya. Di bawah ini ada banyak hiburan. Ada kuda poni, ada rumah kucing, ada musola, ada rumah kaca. Mas, tapi Mas, nggak sesuatu yang ada Ini nggak capek aja. dah. Biasanya ada namanya, Mas. Wah, tanya nama lagi nih. Masih belum selesai berarti ya? Ya, Mas, kepikiran, Mas. Masih pencarian ya? Mas, ada kira-kira ada filosofinya sendiri nggak untuk memberikan nama villa ini? Nama villa ini, sayang. Apa? Nama villa ini? C99. Nama villa ini J99 Villa. Jadi hampir di semua usaha kita itu namanya emang kita kasih J99. C. Kenapa nggak MRB 12 gitu? MRB 12. Muhammad Rizky Bilar. Oh iya maksudnya ya gitu ya. Keren kan? Kenapa namanya? Iya, yang villa Mas Gilang itu. Villa, Iya, villa. bukan pila. Pila tuh apa pila? Apa? Kita ngomong-ngomong villa ini. Ya memang keren. Bukan sesuai dengan pendapatan dia, dengan hasil kerja keras dia. Jadi dia bisa menikmati jerih payahnya selama ini. Dibelilah villa. Iya, kalau dibeli itu kan untuk senang untuk dede, untuk cucu. Itu kamu juga. Tapi nggak bisa dipaksain gitu loh. Kapasitas orang tuh beda-beda. Meski biar kemampuannya saat ini segini. Gilang Juragan ya kemampuannya saat ini yang lebih tinggi. Jadi dia ketika dia mampu beli villa itu memang dia sudah pantas gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksain. Jadi usahakan lah, gimana usaha. Orang kan bisa usaha. Namanya usaha. Iya, tapi kan kita udah usaha nih, ya kan? Apa lagi kalau ada usaha ya. Kalau berhasil lumayan kan untuk apa. Iya, kita pun bergerak di bisnis yang bidangnya itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa dipaksain orang sama. Ibarat nih kita jual buah nih, tetanggaan sama orang jual buah juga. Ya kalau dia memang udah rezekinya segitu, ya segitu nggak bisa dipaksa nih. Yang pasti kita udah usaha. Ya tapi yang jelas kan Dedek kan apa dia suka itu pokoknya keren lah kalau dia suka. Ya semua suka. Tapi dia nggak memaksakan suaminya untuk punya itu. Apa aja yang kepengenan banget. Ya kamu selaku suaminya ya usahakanlah. Ya kan kalau mau usahakan dijual mobil-mobil semua untuk apa mobil semua itu. Dijualin kan bisa. Bisa apa? Ya bisa untuk beli. Beli villa? Iya. Nah, tadi ya beli villa tuh kayak beli villa hotel di Monopoly, game Monopoly kali ya. Iya, kita sambil lihat kandang. Mau tanya. Berapa kira-kira harganya? Harga villa ini bangunnya Semua lah. semua. Waduh, bertepatan nih, Gus. Salam kenal Gus ya. Sama-sama. Bilar.
Aku belum kenal aja udah belain kalian kok. Ini pertama kali. Iya. Saat gue sebenarnya tujuan saya kesini dapat mimpi, dapat wangsit untuk memberikan nama terbaik buat anak saya. Karena kan nama itu menurut saya nama yang akan selalu dikenal. Nama itu yang akan selalu melekat dari dia lahir sampai dia pergi nanti misalnya udah orang yang nggak ada namanya akan dikenal. Oke. Jadi saya nggak bisa sembarang ngasih nama Bu. Gitu. Jadi saya pengen minta pendapat Soal nama ya. Nah terus saya pengen nanya lagi, hukumnya apa ketika kita mendapatkan sebuah mimpi lalu kita mempercayakan mimpi tersebut? Itu gimana? Yang pertama, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Oke, bermimpi dalam hidup. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Iya kan? Nah, kita dalam hidup harus punya mimpi dong, mumpung mimpi itu gratis. Nah, kata Mas Aroni, gratis. Ya kita harus punya mimpi-mimpi besar. Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Jadi bagaimana dengan mimpi? Mimpi itu sebagai bunganya tidur. Jangan diremehkan. Tapi nggak ada ribanya kan ini? Oh nggak ada. Kamu juga lucu sih. Masa bunga mimpi ada bunga, ada ribanya. Jangan-jangan peserta pinjaman online ya? Enggak, saya sih enggak. Orang yang pakai nama saya. Kan orang sering pinjam KTP saya gitu. Saya nggak tahu buat apa, ternyata buat jaminan. Jaminan. Jadi mimpi itu jangan terlalu dirisaukan, jangan terlalu jangan terlalu dipercaya, tapi juga jangan diremehkan. Nah, karena bisa jadi petunjuk itu melalui mimpi. Contoh Nabi Ibrahim ketika disuruh memotong anaknya Ismail itu kan berangkat dari mimpi. Nah, Nabi Muhammad juga banyak menerima wahyu dari mimpi. Nah, maka kalau berkaitan dengan itu, jangan terlalu dirisaukan, tapi juga jangan disepelekan. Ya, slow-slow saja. Kayak kamu menghadapi bulian itu slow-slow saja. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan dipikirkan. Saya nggak sedih pikiran ya. Bagaimana soal nama? Jadi begini, kewajiban orang tua kepada anak itu ada 3. Nah, yang sebutkan satu saja. Yang 2 kapan besok udah lahiran. Ayo, yang satu dulu. Jadi min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu ada 3 bro. Kalau itu haknya anak berarti kewajibannya orang tua. Yang pertama apa? Ayu hasina ismahu idza walada. Memperbaiki nama anaknya, memberikan nama anak terbaik ketika sudah lahir. Berarti itu yang sedang berusaha kami lakukan. Ya, ini sekarang proses yang sedang kamu lakukan. Berarti itu hal baik itu ya. Haknya anak, kewajiban kamu sebagai orang tua. Contoh, anaknya Gilang namanya siapa yang pertama? Felicia. Oh, Felicia siapa? Lasya Safira. Oh, pasti punya nama yang Ada artinya karena nama itu adalah doa. Tak kali contoh, dulu di Eropa itu ada cewek dikasih nama Martina Hingis. Ketika orang tuanya ditanya kenapa namanya Martina Hingis, saya punya cita-cita anak saya menjadi juara dunia tenis wanita seperti Martina Navratilova. Dan ternyata benar, umur 19 tahun Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Wah, berarti doa aja yang terwujud. Doa yang terwujud. Maka ketika anak itu namanya bagus, pasti anak akan bangga. Di absen kelas, Felicia. Wah, Setuju sih. lah, saya punya temen namanya nggak asik. Jadi kalau di absen sekolah malu dia. Siapa? Siapa namanya? Siti Khoinah. Artinya apa? Siti pengkhianat. Khoinah itu artinya pengkhianat. Malu gitu. Dan nama Arab nama bagus tidak harus Arab. Kalau kamu mau kasih nama Arab harus konsultasi dengan orang yang tahu bahasa Arab. Jangan sampai nanti malah lucu. Anak saya namanya Arab Gus, siapa? Muhammad Jahannam. Muhammad Jahannam, dibully nanti bro. Nggak boleh, masa digabungin Ahmad Kafirun. Ahmad Kafirun. Kalau kamu lucu sih Ahmad Kafirun. Jadi antum tad'una yaumal itu juga kayak yang terjadi sama kamu sayang. Nama kamu itu doa, les itu diambil dari kata ngeles. Oh, jadi pintar ngeles ya. Oh. Itu doa tuh. Kamu bisa ngeles kan jago kita gitu. Gus. Namanya Rizky Bilar. Rizky. Ya Rizky. Bilar itu artinya apa? Amin. Bilar itu sebenarnya dari bahasa Ibrani. Oh Ibrani, artinya agung. Agung. Dia rezeki yang agung. Dan rezeki agungmu hari ini adalah mendapatkan istri sesolehah si Lesti. Iya.